Cek. Halo teman-teman semua. Halo Revano, halo Kalista, halo Kania. Bagaimana kabar kalian? Mulai dari Kania. Gimana kabarnya Kania? Alhamdulillah baik, Kak. Gimana yang tugas kedua kemarin? Part 2 aman? Aman, tapi masih aku kerjain. Oh, kalau Revano, gimana Revano? Baik, Kak. Gimana? Baik. Kabar. Oke. Eh, Gamenya aman? Saya sih, Part saya belum itu, Kak. Maaf. Saya belum itu, Kak. apa? Download. Belum. Masih yang algonya di Discord-nya. Putus-putus, putus-putus. Halo Revano? Vano. Kalau Kalista gimana Kalista? Kenapa, Kak? Gimana kabarnya Kalista? Baik, Kak. Gimana gamenya? Game yang memang Yang labirin part 2-nya. Udah diselesaiin? belum kayaknya. Itu bikinnya di yang VS itu ya? Iya, nggak bisa kalau di ini, di platform. Karena saya nggak pernah nyoba sih ya. Cuman recommended-nya itu di apa namanya di PS Code karena lebih profesional yang PS Code. Kayak butuh Gitu deh, Kak. ya. Bagian VS-nya dulu deh, Kak. Udah di-download? Belum. Oh, ya Kemarin apa namanya? apa? Mhm. Kalista boleh download yang Algo PS Code yang disediain Algorithmics atau PS Code biasa. Kalau PS Code biasa itu perlu install Python, perlu install package-nya manual. Kalau Algo Ya, PS Code tuh udah diinstalin semuanya. ya, algo VS katanya. Tapi itu salah di mana? Al- Oh, linknya ya. Iya, link. Linknya, Iya, linknya. linknya kayaknya udah sebentar. Kayaknya udah Kak forward. Kalau Faith gimana kabarnya Faith? Baik, Kak. Aman terkait yang ini eh Maze Game Part 2-nya? Nanti sebentar belum ada masalah. Oke, mantap sekali. Kalau Dion, gimana Dion kabarnya? Gak usah malu-malu aja. Alhamdulillah. Hah? Gak usah malu-malu ya. Gak pikir Dion itu gini loh. Apa namanya kayak ini kan kayak lingkungan baru gitu loh di sini gitu. Jadi nggak usah malu-malu ya. Santai aja. Enggak. Santai Enggak kan? aja kok. Gimana Miss Part 2-nya, Dion? Kalau Aman? itu eh, Enggak. Enggak belum, belum, santai. belum kalau itu. Belum? Oke. Ah, batas pengerjaannya sampai akhir Februari, teman-teman. Itu kan nggak tahu ya sistem penilaiannya gimana, cuman batas pengoreksian Kak itu nanti kan malam ini terakhir gamenya. Kakak jelasin apa yang perlu ditambahkan. Habis itu akhir Februari, kalau udah akhir itu saya nggak tahu apakah masih diterima atau enggak ya, cuman tetap muncul di BO saya nanti atau di apa namanya kayak back office-nya saya lah ya, kantor manual virtual saya lah gitu. Tetap muncul, tapi kan nggak tahu apakah itu nilainya tergolong telat dikumpulkan ataupun meskipun saya koreksi tidak terbaca sama sekali. Soalnya kakak hanya sebatas memeriksa dan untuk yang menaruh nilainya itu bukan kakak. Itu apa ya? Mungkin berdasarkan apa yang sudah saya periksa ya.
gitu. Kan nggak tahu. Tapi baiknya kalian selesaikan nanti sebelum Februari berakhir ya, gitu atau pas saat mau menuju Maret. Oke, ada pertanyaan? Kak mau nanya, Silakan kan ya. cara ngejalanin gamenya gimana, Kak? Oh, oke, oke ini Kak share screen ya kalau gitu. Kelihatan nggak game Kak? Kelihatan, Kak. Oke. Nah, jadi nanti ini codingannya di sini kan ya, tekan yang ini, ada kata run ini nih. Nah, run without debugging boleh ataupun start debugging boleh. Tapi pakai yang ini aja. Run without debugging. Ini opsi satu, opsi duanya tekan yang tombol play ini nih. Nah, ini ada dua juga ya. Run Python file, run dengan debugging, ada juga nih Python debugger. Tapi secara umum dia akan langsung menjalankan yang pertama gitu. Nah, ini kalau Kania pencet dia akan jalan nanti dan muncul jendela baru. Saya pasti error nih. Nah, error. Kemarin saya mereset, bukan mereset ya, membersihkan file-file saya teman-teman. Jadi saya belum melakukan apa namanya recovery. Tapi semoga nggak banyak yang saya harus ubah nanti di sini ya. Jadi kemarin penuh penyimpanan, jadi Kak membersihkan beberapa hal gitu. Menjawab kan ya? Iya, Kak, makasih. Sama-sama. Ada lagi? Alista, Dion, Faith, Revano mungkin. Saya mau mencontohkan kalian punya apa namanya siswa yang lain supaya kalian dapat gambaran inovasinya seperti apa. Cuman nanti saya lihat ya apakah videonya ada atau enggak gitu. Oke, oke. Kalau tidak ada, kita lanjut ke pembahasan hari ini, teman-teman. Ya, jadi hari ini kita di part terakhir permainan labirinnya. Apa aja Kak yang akan kita kerjakan? Nah, Kakak akan jelaskan sedikit, habis itu kita fokus ke kodenya. Oke, kalian lihat screen saya? Baik, Stefano, Kania, Kalista, lihat? Lihat, Lihat Kak. ya. Oke. Nah, jadi untuk yang terakhir itu kan kita sudah melakukan ini ya. Secara umum mana nih? Ntar, terang banget nih. Mana dia nih? Oke, ini dia ya. Jadi secara umum kemarin itu kita sudah melakukan pertama kita ya ini pembuatan jendela udah, kita akan coret ini udah, latar belakang, pemain, dinding, musuh, sprite terakhir udah. Kemudian loop udah, pemain dengan kunci yang kita buat udah, musuh bergerak otomatis. Ini belum sepertinya. Saya lupa-lupa ingat. Kemudian pemain dengan dinding, tabrakannya gimana? Kemudian pemain dengan musuh, tabrakannya gimana? Dan pemain dengan sprite terakhir, pemain peluru dengan dinding, peluru dengan musuh. Nah, kita sudah mengerjakan intinya sebagian besar dari ini. Cuman beberapa hal yang belum seperti ya, musuh belum bergerak secara otomatis. Kemudian sprite peluru belum ada. Kemudian apa yang terjadi saat peluru bertabrakan atau melakukan kolisi dengan dinding atau peluru berkolisi dengan apa namanya musuh gitu ya atau eneminya. Nah itu yang akan kita coba buat hari ini dan previewnya seperti ini. Ini sangat sederhana. Saya mungkin tidak akan membenarkan kalian ya kalau kalian nanti membuat seperti ini teman-teman. Dan sebenarnya improvisasinya itu kalian boleh dari sisi warna ya, nggak harus seperti ini. Tapi yang jelas nggak boleh sama persis ya. Itu sih tuntutan saya. Oke, sekarang gimana cara
membuat hal-hal itu. Oke, jadi kalau kalian perhatikan di sini, kita akan coba membuat musuhnya bergerak secara otomatis. Analisisnya adalah saat nanti, analisisnya yang pertama adalah dia tetap di sumbu X yang sama. Sumbu Y yang sama. Yang berubah adalah sumbu X-nya. Mulai di sini X1 ke X2. Ketika dia mencapai sumbu X posisi tertentu, ternyata seolah-olah dia kayak memantul. Begini. Ya. Kemudian di sebelah kiri juga demikian, dia memantul ke sini. Nah, analisis ini kita perlukan untuk membuat gerakan ini. Ya. Nah, jadi nanti kita tidak membuatnya, ya ini kelihatannya ribet banget memang teman-teman. Tetapi ternyata yang harus kita ubah itu sedikit saja. Ya, ada namanya nanti kita buat dev update atau pergerakan sprite kiri dan kanan secara otomatis. Nah, jadi tugas yang pertama, coba kita buat kelas musuh yang akan mewarisi kelas game sprite, program gerakan musuh dalam metode update. Kemudian untuk objek musuh, ubah kelas game sprite menjadi kelas musuh. Oke, sekarang kakak tunjukkan langsung kodenya. Nah, ini dia. Semoga kalian lihat. Nah, tugas yang pertama kita disuruh untuk membuat dari kelas game sprite, coba buat kelas musuh. Ya udah, ya. Jadi ini kelas playernya udah aman, ya. Kemarin kakak jelaskan. Sekarang kelas enemy. Nah, kelas enemy itu turunan dari kelas game sprite. Sederhananya kalian buat aja namanya enemy atau apapun lah ya. Musuh, enemy, kemudian monsters, dan lain sebagainya. Cyborg, bebas. Kelas enemy yang jelas ini yang harus sama, karena dia berasal dari orang tua yang sama. Atau parent kelasnya itu sama. Oke. Habis itu, secara default, ini nanti saya jelaskan. Ini gerakannya hanya horizontal. Nanti saya jelaskan gimana cara membuat gerakan vertikal kalau kalian mau. Ya. Oke, slide sama dengan lab. Kita buat dia cara defaultnya itu lab. Kemudian karena kita memerlukan layer speed, ya, maka kita harus membuat konstruktor lagi. Ya, kalau kita nggak memerlukan properti baru kayak ini, ya kita cukup membuatnya seperti game sprite ya, nggak perlu melakukan apa-apa. Cuman kita memerlukan properti baru yaitu player speed. Loh kak, kan kelas player speed kan juga ada di kelas player. Kenapa kenapa harus make ini kalau gitu? Kenapa harus membuat kelas baru? Ya, pertanyaannya bagus kalau demikian ya. Jadi kalau kelas player kita yang menggerakkan teman-teman ke kiri, ke kanan, atas, bawahnya. Kalau enemy itu bergeraknya secara otomatis. Itu yang membedakan sebenarnya. Ya, gitu. Nah, kemudian warisi ini metode untuk mewarisi ya semua apa yang ada di kelas utama atau kelas parent, player image, player X, player Y, dan size X, size Y. Ini properti-properti yang diwarisi dan tentu saja semua metodenya. Habis itu definisikan self.speed untuk pergerakan otomatisnya. Nah, di sini saya hanya membuat pergerakan horizontal. Saya ingin membuat PR ke kalian, tapi janganlah ya. Saya tidak mau setajam itu, teman-teman. Oke, ini dia movement of an enemy horizontally. Oke, secara horizontal. Namanya dev update. Ini secara umum banget. Habis itu kalian tinggal bilang. Nah, ini logikanya di sini banget, teman-teman. If self.rect.x atau ini layarnya saya tunjukkan secara langsung. Saya buat lebih rapi supaya lebih menyenangkan untuk dilihat. Ini teman-teman. Nah, kemudian ini katakanlah musuhnya. Kotak. Ini musuhnya teman-teman. Anggap ini musuh yang paling kejam. Oke. If self.rect.x. Jadi sederhananya adalah yang ini ingin memeriksa koordinat sumbu X. Nah, ini itu kurang dari sama dengan 540. Nah, di sini kan kakak men-settingnya berapa, Kak? Lebarnya. Nah, 1000. Ya, jadi 1000. Artinya apa? Kurang lebih 540 itu di tengah-tengah lah gitu.
Nah, di sini nih. Saya buat batasannya begini. Ya, ini teman-teman. Ups, 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 ups. Nah, begini. Kemudian apa katanya? Kalau nanti posisi dari musuhnya ini kurang dari sama dengan, ingat ya, 0,0 itu mulai dari sini, ujung sini teman-teman. Berarti sekarang posisinya sudah memenuhi itu, kurang dari sama dengan 540, maka tolong self.site-nya yang awalnya left itu menjadi right. Nah, gitu teman-teman. Jadi singkatnya begini, ya. Singkatnya begini. Kalau nanti dia mentok di koordinat ini, saya membuatnya mungkin jangan terlalu jauh ya. Mentok di koordinat ini, katakanlah begini gitu, karena kurang dari sama dengan, musuhnya mentok di sini, maka tolong ubah arahnya atau sisinya menjadi right. Itu yang pertama. Kita belum menggerakkannya, tapi ini pengubahan arah doang. Oke? Nah, kemudian kalau dari sumbu koordinat X lagi, atau posisi koordinat X, itu dia lebih besar sama dengan win width dikurangi 85, atau sekitar 1000 dikurangi 85 itu 915, atau di sekitar sini lah gitu ya. Jadi mungkin di sekitar sini. Nah, gitu teman-teman. Oh, sorry. Ini harusnya salah penggambaran saya, guys ya. Oke. Nah, yang pertama ini, dia itu akan mengecek kalau nanti posisinya kurang dari atau sama dengan 540, artinya nanti musuhnya itu akan di sini, teman-teman. Nah, di sini nih. Salah. Ini saya buat begini aja. Nah, mentoknya itu di sini. Dia harus sama dengannya segitu. Maksimalnya itu adalah segini, jarak sampai sininya gitu. Jadi ini pengubahan arah doang, masih belum bergerak. Ini kalau dia tepat di sini nanti tolong arahnya yang semulanya ke sini, ke kiri, tolong jadikan dia ke kanan. Kemudian kalau dia sampai nanti di sini, titik yang ini, tolong yang awalnya dia ke sini, ya ini logika yang kita pakai sekarang, tolong jadikan dia berbalik arah ke kiri. Nah, sekarang ini pengubahan arahnya. Sekarang gerakannya kita validasi pakai if lagi. Aduh, salah hapus lagi. Ini saya buat warna kuning aja. Batas pertama. Batas keduanya katakanlah di sini. Kemudian ini misalnya monstersnya warna hijau. Nah, gitu. Kemudian saya buat dia mungkin begini. Kayak fisika banget nih ya. Jadi begini sama begini. Kemudian ini juga begini. Sama begini juga ya. Oke, fisika banget ya. Oke. Kemudian tadi itu adalah kita mengubah arahnya dulu. Nah, sekarang kita menggerakkannya. Jadi bilang, oh, kalau self.site-nya itu sama dengan left, yang secara defaultnya memang left, atau arahnya itu adalah ke kiri, tolong kurangi. Artinya apa? Kalau ke kanan itu sumbu X semakin besar. Kalau ke kiri itu dia semakin kecil, makanya dikurangi. Bukan berarti kecepatannya negatif, bukan. Tapi dia memang sumbu X-nya yang berkurang gitu, teman-teman. Oke? Paham? Paham, guys? Kemudian kalau dia ke kanan, kalian tinggal tambahkan. Gitu, teman-teman. Semudah itu. Ya? Paham? Paham? Ada yang mau kalian tanyakan, guys? Dion, Faith, Stefano, Kania, Kalista. Jadi kalau mentok di sini dia akan mengubah arahnya menjadi ke sini nanti. Ya, kalau mentok di sini dia akan mengubah arahnya jadi ke sini. Tapi karena secara default dia left, berarti pergerakan awalnya itu ke kiri dulu, ya. Kemudian mentok di sini dia akan bergerak ke kanan. Gitu, teman-teman. Oke. Nah, ini untuk bergerak ke atas dan ke bawah.
ke kanan dan ke kiri. Nah, kalau kalian ingin membuat gerakan ke atas dan ke bawah, bisa copy movement of an enemy vertically. Like this. Kalian cukup bilang apa? Ini copy paste aja. Copy paste. Kemudian namakan ini misalnya horizontal atau horizontal aja. Supaya lebih horizontal. Yang ini vertical. Vertical. Caranya gimana? Nah, kalian harus validasi ya untuk bukan lagi menggunakan sumbu X tapi sumbu Y. Ya, kita ubah semuanya jadi sumbu Y dulu. Oke, kita ubah menjadi sumbu Y. Nah, habis itu kalian lihat nih, X ini Y. Kalian lihat nih, berapa batas atas yang kalian inginkan dan batas bawah yang kalian inginkan. Kalian tinggal bilang demikian. Ya, kemudian secara default buat aja dia di sini side edge-nya misalnya side edge sama dengan left. Kemudian di sini nanti self.side berarti jadinya gimana? Ini saya tulisnya control. Oops, I'm sorry guys. Oh my gosh. Oh my god. Self.side edge gitu ya. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya, aduh, saya membuatnya jadi begini lagi. Aduh, bentar guys. Nah, untuk yang selanjutnya, ini kan for horizontal ya. Kalian buat nih side P for vertical. Misalnya dia secara default itu ke bawah misalnya, down gitu teman-teman. Atau ke atas juga boleh. Misalnya up gitu ya. Down and up. Nah, batas atasnya misalnya saya ingin dia di batas atas misalnya sekitar tergantung dindingnya juga sih ya. Ya katakanlah misalnya 20 pixel. Ya, jadi oh nanti kalau secara default berarti dia akan bergerak ke atas dulu nih. Nah, kalau Ini aku yang nge-lag atau kakaknya? aduh guys, I'm sorry. Ah, saya nggak tahu teman-teman mau ganti pakai yang mana wifi-nya. Padahal ini udah yang paling bagus guys. Mau pakai Telkomsel juga nggak mau guys. Aduh. Nanti saya mau minta saran kalian ya. Saya berkeluh kesah terhadap sinyal saya guys. Oke, kalian lihat ya guys. Jadi ini movement of an enemy vertically. Jadi nanti kalian tentukan batas atasnya mau berapa pixel ya berdasarkan sumbu X. Artinya nanti sorry sumbu Y. Ini kotaknya berarti dia batas atas pergerakannya di sini, batas bawahnya mungkin kalian maunya ya udah samain aja misalnya 20 juga dari bawah. Berarti wind height karena kita pakai tinggi wind height height minus kayaknya 20 terlalu kecil teman-teman. Buat aja 40. Nah, kemudian self.side P bilang P yang awalnya dia ke atas setelah mencapai titik ini, tolong jadikan dia ke bawah. Pakai kata down, teman-teman. Oke. Kemudian saat dia mencapai bawah mentok sekitar 40 pixel lagi dia mencapai ujung screen kita. Oh, tolong buat dia berpantul menjadi ke atas. Up, down, up, down. Gitu ya guys ya. Nah, kemudian kalau self.size-nya itu adalah up, ups, saya lupa, di sini tambahkan V, di sini tambahkan V. Nah, kalau self.size-nya itu adalah up, tolong
kurangi kecepatannya. Kenapa? Karena kan sumbu X semakin ke atas semakin kecil. Ya, ini kan 0,0 nih. Kemudian ini, sorry, sumbu Y ya. Y-nya semakin ke kanan semakin besar, semakin ke kiri semakin kecil. X-nya semakin ke bawah semakin besar, Y-nya semakin ke bawah semakin besar, semakin ke atas semakin kecil. Makanya dikurangi nih. Oke? Nah, kemudian ke lainnya berarti nggak ada arah lain. Ya, alias dia akan ke bawah, itu ditambah. Begitu, teman. Oke? Paham? Guys? Paham? Ada pertanyaan? Tapi nanti ini opsional ya. Jadi saya nggak mau pakai ini. Jadi kalian bebas mau pakai ini silahkan, mau nggak pakai ini juga silahkan ya. Jadi saya makainya yang bergerak horizontal aja teman-teman. Dan ya kalau kalian mau silahkan nanti saya arahin gitu. Saya. Oke, ada yang mau bertanya teman-teman? Ada yang mau bertanya? Tristan, Revano, Kalista, Kania, Faith, Dion? Kur tahu. Masih liatin dulu aja. Silakan, kalian boleh bertanya. Oh, masih lihat-lihat aja. Oke. Berarti aman nih, guys. Berarti buat kelas musuh akan mewarisi kelas game sprite udah. Program gerakan musuh dengan metode update atau otomatis sudah. Objek musuh ubah kelas game sprite menjadi kelas musuh yang baru. Oh, udah semua nih, guys. Tugasnya sedikit sekali ya. Aduh. Aduh. Nah, ini nih. Sekarang tinggal membuat objek. Oh, objeknya tinggal dibuat begini aja nih. Pertama buat grupnya dulu tentu saja. Monster sama dengan sprite.group. Habis itu objeknya. Nah, ini nih. Objeknya saya buat sampai 6 monster supaya lebih menarik aja nih, Mas. Enemy, kemudian nama filenya. Nah, ini nih yang belum saya ganti, teman-teman. Jadi mungkin nanti kalau saya ganti dia nggak akan error. Ya, kalau kalian lihat previewnya, saya copy paste dulu ya. Cyborg satu saja yang saya copy paste, copy paste, itu lihat teman-teman di hero misalnya di sini saya tempel Ctrl V, habis itu ini terbalik sedikit, saya pakai Alt, kemudian ini saya ubah dari miring kanan ke miring kiri ke miring kanan. Oke, kemudian yang ini supaya nggak capek, ini aja kita copy paste di yang lainnya. Copy, paste. Kemudian sekalian mungkin ya, kalau kalian mau melakukannya sekaligus, dapat melakukannya di sini, atau mungkin yang lebih efektif itu adalah Ctrl F, kemudian cari, misalnya yang ini tuh yang salah, ya ini yang salah, Ctrl C, Ctrl V, ganti atau replace dengan yang ini, Ctrl C, Ctrl V, all. Tara, oke. Dan ya. Dan nanti kalau kalian lihat apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah boom. Ada 6 musuh dan mereka bergerak secara otomatis. Kenapa mereka tidak bergerak tadi? Screen saya kalian lihat teman-teman? Halo, halo? Kelihatan nggak screen-nya? Iya Kak, kelihatan. Hmm, tapi kok nggak bergerak ini? Ada yang aneh, tapi nggak aneh-aneh banget sih. If not finish, apakah saya melakukan sesuatu yang salah pada game ini setelah melakukan restart laptop sekian kali? Wah, tidak bergerak teman-teman. Sebentar. Apa yang terjadi dengan gamenya ini? Kayaknya ada yang salah yang saya buat, guys. Jadi mari kita lihat dulu ya. Oh, ini horizontal. Pantas.
Ini harusnya update, teman-teman. Nah, Ctrl S. Kalian lihat gerakannya pasti akan bergerak sekarang. Boom, gitu. Ada 6 musuh dengan kecepatan berbeda. Yang satu paling lambat, yang satu paling cepat, yang di tengah-tengah netral, yang sebelum tengah itu sedikit lebih cepat dari yang pertama. Gitu, guys, ya. Ini previewnya. Oke, udah ya, teman-teman. Aman? Nggak ada yang mau ditanyakan? Nanti saya bagikan ini terang saja. Oh, janganlah ini ya. Mungkin saya membuat sendiri yang sederhana, nanti kalian tambah yang mana yang harus kalian perbaiki. Oke? Nah, sekarang ada yang mau ditanyakan dulu mungkin? Tania, Kalista, Dion, Faith, Tristan, Revano. Silahkan. Ada? Guys, ada? Gimana? Tristan, Dion? Seriously? Nggak ada yang mau bertanya, guys? Aku nggak tahu deh. Coba tanya aja. Ayo, tanya dulu mungkin Kania. Ini terlalu jarang. Paham berarti? Logika ini paham? Yang inilah ya, yang wajib. Paham logika ini? Oh ya, ini saya contohkan kalau kalian mau membuat pergerakannya horizontal. Coba kalau kita lihat ya, posisi dindingnya itu coba kita mainkan. Oke, kita buat monsternya memantul dari sini ya, dari mungkin dari sini aja deh. Ups, jangan warna hijau, warna merah. Dari sini ke sini aja. Nah, mungkin ini di sekitar berapa ya? Kita coba gimana cara melakukannya. Oke. Kita coba buat depth ini, depth vertikal, dan ini kontrol ini. Habis itu ya, ini berarti jangan segini ya. Ini terlalu banyak. Mungkin sekitar di titik berapa tadi ya? Pemantulannya itu mungkin dindingnya itu ada di titik berapa ya gitu ya? 100 mungkin ya. 100 saja kita buat. Oke. Sekarang saya membuat sprite monster. Namanya misalnya monstersnya monster 7. Ctrl V. Nah, kemudian di sini kalian bisa lihat saya ingin kecepatannya misalnya, ingat bahwa ini adalah posisi awal mereka teman-teman ya. X, Y, kemudian apa namanya? Size X, size Y, kemudian ini adalah kecepatannya. Kita buat dia posisi awalnya itu sekitar di titik tadi, kalau nggak salah sih X-nya itu 20 ya, 20 kita coba. Kemudian Y-nya mungkin ada di awal-awal juga 20,20. Oke. Habis itu monsters.add monster 7 in here ya. 7. After that is okay, after that guys, apa yang harus kita ubah? Yang harus kita ubah adalah mana ya? Ya, udah ditambahkan di sini karena udah di dalam grup. Sekarang kita coba lihat apa yang terjadi. Tara. Oh, I'm sorry. Ini gerakannya enggak ini ya, dia melawan ini salah gerakan. Berarti sebentar. Oh, metodenya bukan update ya di sini, tapi hmm, Pacman, mana dia Pacman? Let's monsters.update. Oke. Karena di sini monstersnya itu adalah
sama-sama bareng, maka kita coba melakukan hal ini ya. Kita coba bedakan. Berarti kalian harus bedakan nih guys. Jadi monsters P for vertical is equal to sprite.group. Grup begini. Habis itu gimana Kak? Habis itu di sini monsters underscore v dot add monster 7. Habis di add monsters dot underscore v-nya, pacman diupdate, bullet diupdate, kemudian ya semuanya diupdate. Kemudian ini grup sprite dot group collide monsters dengan bullet true. Kemudian kita tambahkan juga ya. Tambahkan juga bahwa di sini sprite.group collide monsters dengan monsters v vertikal dengan bullet true juga. Kemudian di sini kita taruh di atas Ctrl X, Ctrl V, monsters underscore v dot update. Oke, kemudian monsters dot draw in window. Ini juga kita draw in window. Ini guys ya, monsters underscore v. Nah, habis itu sprite untuk ketabrakan ini kita nggak perlu antara ini dinding dengan ini kita nggak lakukan itu. Sekarang kita run, yang akan terjadi adalah loh kok masih sama nih ya, sebentar, kenapa dia nggak mau ke kiri dan ke atas ke bawah nih guys, padahal kita sudah mencobanya. Bentar guys ya. Oh, I'm sorry guys. Ini juga harusnya site juga ya. Self.site. Ini juga site juga ya. Kemudian ini bukan update. Tapi ini akan menjadi monsters underscore v menjadi vertikal. Vertikal. Oke. Tara. Oh my gosh. Loh. Monsters dot. Kok vertikal nggak dipanggil? Sebentar guys. Vertikal. Loh. Kan kita udah membuat monster 7-nya itu kan. Kenapa tidak bisa nih ya guys ya? Loh, kok vertikalnya nggak di-define ya? Agak aneh teman-teman. Vertikal self if self dot track dot y equal is less than equals to 20, self dot side equals to down. Agak aneh nih teman-teman. Kenapa tidak bisa berjalan? Padahal kemarin saya coba bisa. Apakah saya melupakan sesuatu teman-teman semua? Dot. Oh, vertikalnya belum didefinisikan, belum terbaca di sini teman-teman. Oke, nanti saya perbaiki teman-teman. Kalian harus bertanya dulu mungkin. Silakan.
Ada yang mau bertanya? Nanti saya perbaiki ya. Ini agak-agak aneh. Tapi kemarin saya coba bisa. Entah saya lupa sesuatu mungkin ya. Vertikal, self, oke. Oke, sekarang saya hapus aja mungkin ini ya. Monster speed dengan bullet. Ini saya hapus. Ini saya komen dulu lah, jangan dihapus. Oke, guys, ada yang mau bertanya? Halo, ada? Tidak ada? Dion, Ania, Stefano? Tidak ada yang mau bertanya, guys. Kak mau nanya, Silakan. yang di barisan 97 itu buat apa, Kak? 9 di kode K. Iya. Oh, ini yang kedua nih. Tugas yang kedua itu ini. Kalian stop share dulu mungkin saya. Kita akan membuat mana dia? In the world, I wanna be near you. Nah, ini dia. Salah lagi. Nah, ini ya. Lihat nggak, Kania? Jadi di part 2-nya baru kita buat kelas peluru, objek peluru, program metode fire, kemudian menekan tombol spasi, menangani tabrakan peluru dan musuh, menangani tabrakan peluru dan dinding. Itu kan ya. Ya. Kalau kalian ada pertanyaan terkait itu, mau kakak jelasin langsung atau yang ini dulu kalian mau mastery? Jadi mastery gitu. Yang ini dulu. Gimana? Ada guys? Ada? Kalau tidak ada, sekarang kita lanjut di bagian kedua. Nah, di bagian kedua ini kan tugasnya ini guys. Buat kelas peluru, buat grup objek peluru, program metode fire, menangani penekanan tombol spasi, menangani tabrakan peluru dan musuh, tangani tabrakan peluru dan dinding. Oke, caranya gimana? Oke, kita buat aja kelas peluru dan dia turunan dari kelas game sprite juga nih. Nah, kelas bullet dalam kurung game sprite. Kemudian buat konstruktornya seperti sama persis seperti yang ada di kelas enemy. Ya. Bedanya apa di metodenya? Ya. Jadi di metodenya itu bedanya adalah kalau nanti self.track.x peluru ini berdasarkan koordinat x itu tolong ditambah kecepatannya gitu. Jadi dia akan terus bertambah. Bukan bertambah, tapi kayak X kan semakin ke kanan semakin besar. Kayak dia berubah koordinat lah gitu. Jadi itu intinya. Ya. Kemudian kalau nanti X-nya lebih besar dari win width plus 10 pixel atau kayak ini batas jendela, batas screen kita, kemudian pelurunya di sini. Nah, tolong self.kill. Hilangkan peluru itu. Gitu maksudnya. Ya. Habis itu kelas pelurunya udah jadi, teman-teman. Sekarang buat sprite namanya ya grupnya dulu mungkin bullets is equal to sprite.group. Habis dibuat
bullets-nya. Nah, di sini nih penambahannya selanjutnya adalah yang ini, teman-teman. Ya, mana dia nih? Loh, mana dia nih, guys? Apa tadi yang saya bilang, teman-teman? Ya, penanganan ininya ya, tabrakannya. Nah, jadi nanti saat sprite.group collide antara bullet dengan barrier, tolong nanti true, false. Artinya apa? Kayak yang akan menghilang itu adalah bulletnya, kemudian dindingnya itu yang akan tetap berada di sana, kayak menetap gitulah. Gitu intinya. Kalau yang ini. Nah, kemudian periksa nih, ya. Periksa bahwa kalau sprite-nya itu terjadi interaksi antara Pac-Man dan Monsters, maka false untuk keduanya. Tapi finish-nya menjadi true. Artinya apa kalau finish-nya true? Permainan berakhir. Tunjukkan gambar ini nanti. Gitu maksudnya. Kemudian di samaran image.getWidth, nah ini untuk metode manual untuk mentransformasi gambar. Ya, kalau kalian nggak paham ini nggak apa-apa di sini. Kemudian window.fill, dia akan mengisi warna dengan warna tertentu karena kekalahan sudah terjadi. Kemudian dot bleed tempel dengan ya udah dengan ukuran segini setelah gambarnya ditransformasi pada koordinat segini. Oke, kemudian if sprite.collide track antara Pac-Man dengan final sprite. Nah, maka nanti finishnya jadi true juga, cuman tampilan gambarnya yang berbeda. Ini habis itu warnanya begini sama kayak yang di atas. Transformasi image-nya supaya menyesuaikan dengan apa yang kita inginkan. Itulah ya intinya. Nah, habis itu teman-teman, mantap sekali memang. Habis itu dalam pembuatan objek bulletnya ini kalian ngebuatnya di bagian mana nih bullet? Bullet. Nah, ini dia guys. Ini yang pertama grupnya teman-teman. Habis itu yang kedua setelah grupnya itu karena dia benar-benar berasal dari kelas bullet. Mana nih? Bentar. Nah, mana dia nih? Oh, sorry teman-teman. Berarti dia ini di settingnya memang infinity ya. Begitu teman-teman. Nah, ini kalau kalian running, dia akan berjalan begini. Kalau kalian scan space, dia akan menembakkan sesuatu. Kalau peluru ini menyentuh dinding, dia seolah-olah menghilang. Kalau peluru ini menyentuh musuh, musuhnya akan meninggoy. Begitu teman-teman. Oke? Paham? Yes? Paham? Dan untuk pengaturan space itu yang ini ya. Jadi nanti kalau tombolnya ditekan atau key down dan jenis yang ditekan itu adalah left arrow, panah ke kiri, maka sumbu X-nya menjadi -5. Panah ke kanan +5. Kemudian kalau ke atas -5, kalau ke bawah -5. Kalau menekan space, Pacman.fire. Nah, sekarang apa itu metode fire? Di mana kita menaruhnya? Kenapa nggak menaruhnya di bullet? Saya akan jelaskan. Ya. Nah, jadi nanti karena yang menembakkan peluru itu adalah pemain, maka kalau kita naruh metode fire di kelasnya sendiri, gitu teman-teman, di sini, apa yang akan terjadi? Kalian bisa tebak yang terjadi, peluru mengeluarkan peluru dari peluru itu sendiri yang menjadi pelurunya. Nah, gitu. Aneh banget teman-teman. Saya pun aneh ini. Ya. Sehingga yang paling logis adalah kita tempatkan metode namanya fire, buat metode namanya fire untuk menembak musuh. Dan
Meskipun dia di dalam kelas player, dia tetap berasal dari kelas bule. Itu kuncinya. Oke, ada pertanyaan teman-teman semua. Gimana? Sudah pusing? Gimana? Tristan, Revano, Dion, Kalista, Kania? Tanyakan, tanyakan. Baik, tanyakan, tanyakan. Nah, kemudian ini gambar yang, ini kode yang akan saya kirimkan ke kalian. Ya, jadi nanti kalian modifikasi dan saya harap kalian bisa berbeda-beda. Ya, oke, silakan cek di WhatsApp masing-masing dan ubah gambar sesuai yang kalian inginkan. Nobody's promise. Nobody. Oke, ini dia guys. Gambar yang akan saya kasih ke kalian. Silakan teman-teman semua. Aduh, kok saya ngantuk ya. Oke, di chat WA teman-teman. WhatsApp chat. Oh, ngantuk banget nih. Aduh, ini kenapa lagi nih? In the world standing, I wanna be next to you. Ooh, ooh, if the party was over, was true. Oke guys, itu dia. Sudah saya kirim teman-teman semua. Saya menamakannya My Miss Ori. Silakan nanti kalian kembangkan apa yang perlu kalian kembangkan. Oke? Ada pertanyaan? Kalista, Faith, Tristan, Ania, Dion, Revano. Kak, aku mau. Oh, silakan, silakan. Aduh, ngantuk banget teman-teman. Share screen ya teman-teman semuanya. Semuanya share screen teman-teman. Angin juluk ijai. Share screen semuanya teman-teman semua. Share screen. Revano share screen. Kalista, Ania, Faith, Dion, Tristan. Share screen. Ayo guys, share screen guys. Ayo guys. Guys, bisa lah guys. Ayo guys. Share screen aja guys. Walau weh, gak ada yang mau share screen kak. Ayo guys, share screen. Faith, share screen Faith. Ah, mantap. Tania.
Nah, itu tinggal di running kan ya. Jadi nanti kan ya apa namanya? Inovasikan ya. Inovasikan gimana apa namanya? Perubahannya. Oke. Habis itu kan ya silakan ganti pet-nya, itu pet saya yang data scientist bla 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 itu. Habis itu kan ya inovasikan ya. Jangan hanya lebih, jangan hanya satu dua dinding, mungkin dibuat dindingnya kayak bintang mungkin atau apa, silakan kan ya. Oke kan ya. Oke, Kak. Coba di run kan ya, tapi coba di run bisa nggak? Oh jelas nggak bisa ya, ya belum diganti ininya. Bentar, Kak. Atau kan ya mau bertanya dulu juga ya, silahkan. Yang lainnya silahkan share screen. Kalista, Dion, Faith, Stefano, silahkan share screen. Dan harus ada apa namanya inovasi kalian ya teman-teman. Kalau enggak saya tidak bisa membenarkan teman-teman. Mohon maaf sekali ya. Kak, Kak, Ya, Pano. ini dapat file mesh game itu dari mana? Saya kirimin aja kali ya. Ada kok kalau kalian pakai Algo PS Code itu udah ada. Cuman saya kirimin aja ya. Dikirim di mana, Kak? WhatsApp. WhatsApp ya. Ah, Kak, saya nggak ada WhatsApp. oh WhatsAppnya. bentar. Di ini aja ya, di chat Zoom aja. Iya. If the party was over. Where is? Oke, silakan. Itu dia Revano. If the party was over. Kalista aman Kalista? Dion? Aman, Kak. Oke. Dion aman? Tristan? Masih ngepet ini gambarnya. Oke. Jangan lupa ya kalian harus perbesar mungkin layarnya habis itu ya minimal 5 dinding lah ya, 5 dinding tambahkan teman-teman. I wanna hold you just for a while. Under my eyes, the world that I wanna live next to you. Saya ingin menunjukkan kepada kalian satu
Oke, ini dia ya. Jadi ini ada siswa teman-teman, dia eh membuat apa namanya gamenya sendiri lah gitu ya. Saya dibilang demikian. Dan ini yang dipresentasikan kebetulan ya. Bentar ya. Mana dia nih? Oke, ini dia guys. Bentar. Oke, ini dia. Saya tunjukin. Oh my God, I couldn't share my screen. Kalian lihat screen saya guys? Apa yang kalian lihat? Kalian lihat? Sepertinya saya harus share sound juga. Nah, ini dia. Oke, udah share sound. Kalian lihat screen-nya, teman-teman? Ya, Ah, Nah, ini dia mengembangkan apa namanya? Silakan dilihat ya. Ini ya, jika Mhm. poinnya lebih besar atau sama dengan 5 atau poinnya sudah Ya. mencapai 5, dia bakal menang Ya. Dia mengkombinasikan dan dua waktunya game. habis. Ya, Iya. siswa ini Seperti itu. mengkombinasikan dua Nah, game. ini di-update dan gamenya akan berhenti sendiri. Sekarang coba untuk dijalankan ya. Nah, ini dia. Kalian lihat. Main game, kita main game ya. Nonton aja sih. Bentar, aku coba berani dulu. Oke, tunggu bentar guys. Boleh tanya nggak? Ada di akhir sesi. Nah, Nah, ini Oke, dia. ini dia. seperti ini tampilannya. Oh, Jadi ini adalah barriernya atau penghalangnya. Ini musuhnya dan ini tujuan kita. Dan Dia kalau ini membuat karakter yang bisa eh kita gerakin. dia membuat propertinya sendiri, teman-teman. Kalian boleh juga melakukan seperti ini ya. Saya sangat senang kalau kalian melakukan seperti ini. Kalaupun enggak apa-apa juga. Mungkin kalian kan mau bereksplorasi, silahkan banget. Ya, gini teman-teman. Ini eh yang dia presentasikan, dia memilih game ini untuk dipresentasikan dan langsung mempresentasikan dua game dengan cara mengkombinasikan ini. Jadi kalau game ini kalau dia menang, dia langsung tampil ke game lain. Dia mempelajari kode itu sendiri gitu. Dan ya, saya apa namanya? Tidak mengajarkan itu karena apa namanya? eh, terlalu luas ya, teman-teman. Jadi kalian kalau kalian punya ide itu konsultasi boleh, kemudian kalau kalian mau cari sendiri juga boleh. Gitu, guys. Ayo share screen lagi kalian. Kania, Revano, Kalista, Faith. Silahkan, Faith, Dion, Tristan, share screen. Kalian tidak mau share screen, teman-teman? Sayang sekali. Itu udah muncul itu kan ya. Yang itu tuh yang berkedip di bawah itu.
Ada kan tuh yang berkedip-kedip di bawah. Nah itu. Pick an app. Browse. Oh, Kania mau membuka apa? Tristan ada pertanyaan? Dion, share screen ya kalau bisa. Supaya Kak tahu errornya di mana. Gimana Kania? Mau bertanya? Gam Pakai gambar sendiri boleh kan, Kak? Oh, boleh sekali Kania. Saya rekomendasikan pakai gambar sendiri malah. Nah, Kalista mau bertanya, Revano? Mungkin ini agak lebih kalem ya. Saya ingin menambahkan koin ya, teman-teman. Sembari kalian bekerja, silahkan. Pray 20 ya. Pray. This is Pray. Hadir tepat waktu, Kania, Kalista, Faith, Dion, kemudian Tristan. Terlambat ya Tris ya? Iya tadi ada sedikit masalah ininya. Coba gak error. Maaf. Oh, tapi masuknya tepat waktu. Maksudnya sebelum ke Zoom. No, tadinya no. Kan error. Nggak bisa, aku belum bisa masuk tadi. Enggak, maksudnya udah Apa? standby jam 8-nya. Iya, kalau itu ya. Oke, Kak kasih koin ya. Oh, Itu teknis kalau itu mah. Oke, oh. Sip. Oke. Revano juga oke. Kemudian Kak Kania Kak kasih koin karena dia bertanya. Oke, dan terakhir saya ingin ngasih beberapa siswa koin yang sudah hadir berturut-turut ya selama 4 pertemuan yaitu Dion, Tristan, Kalista, Faith, Kania. Iya, Dion, Tristan, Kalista, Faith, Kania. Oke, Dion, Tristan. Revano kelas penggantinya belum dapet ya kemarin. Iya, Kak. Soalnya itu terakhir kelas Kak yang hari Sabtu itu jadwalnya itu pembelajarannya itu gitu. Nah Kak nanti Kak cariin ya terkait kelas pengganti kemarin. Oke, Kak. Oke. Hadir berturut-turut berarti
Dion, kemudian Kania, Kalista, Faith, Tristan hadir berturut-turut juga kah? Wow, iya Tris, mantap sekali ya. Tristan hadir berturut-turut. Revano, aduh masih belum Revano ya. Hmm. Oke, Kak kasih 40 koin ya buat kalian guys yang hadir berturut-turut dan udah Kak tambahkan. Oke. Dan oke, ada pertanyaan? Kalista, Dion, Tristan, Revano, adakah yang kalian ingin tanyakan teman-teman? Itu kenapa Dion? Ini gimana? Tinggal di copy-copy aja kan? Iya, pad-nya. Cuman jangan pakai garis miring ke kiri, Dion. Miringnya Oh, ke kanan, garis miringnya. Diganti ya. oke oke oke. Oke. Tetap se ini aja, tetap share screen aja supaya ini, Dion. Nah, gitu. Nanti Kak langsung komentari apa yang salah dan yang benar nggak usah diapa-apain lah ya. Oke. Dion kapan ujian ini? Dion Apa? kelas kelas 11 kan Dion ya? Kelas 12. Oh iya. Kapan ujian ininya? Akhirnya? Ini yang mana? Ini ada yang ujian buat ngisi apa? Ijazah, Yang ada yang buat ngisi semester 6. oh, yang Ada ijazah, dua gitu. ijazah sebagai syarat ini. Ijazah itu seminggu ya minggu setelah buat yang ujian isi nilai ini apa raport Oh, semester 6 itu bulan depan. oh puasa dong. Iya. Oh, nggak apa-apa tuh. Ini Dion, nanti nggak istirahat sih. salah fokus gitu. Jurusan mau ngambil apa, Dion? Aku Hmm. jurusan di mana? Mau ngambil jurusan apa niatnya? Nah, teknik komputer. Wis. Masya Allah. Computer science atau teknologi informatika? Teknik informatika, sorry. Teknik komputer. Oh, oh ada teknik komputer. Ini di mana di PENS, Politekniknya ITS. Kalau Oh, kurang kenal itu di politeknik. PENS. Mm-mm. Politeknik. Oh iya ya. Kalau ya Kak pikir ini ya. Kalau politeknik ya wajar ya. Ada pasti teknik komputer. Mm-mm. Mantap ya. Kalau Kalista mau ngambil jurusan apa, Kal? Tahu deh, kayaknya di kafe. Apa? Kakak nanya aku Mau kan? iya, betul. Oh, kayaknya di kafe deh. DKV. DKV itu apa? Desain. Desain komunikasi kan. Oh, oh ini sama berarti kayak ini di Salma, betul nggak Dion?
Iya kalau nggak salah. Iya, Salma ini. Ini Python Pro di sini juga dia kan, tapi nggak masuk area ini. Iya. Oh, desain komunikasi. Wow, menarik sekali ya. Wah. Kalau Kania Apa Kak? mau ngambil jurusan apa kan? Pas kuliah Apa kan nggak sih? Iya, betul. mau ngambil teknik pangan Kak. Oh, teknik pangan, tekpang. Mantap, mantap ya. Keren banget. Tujuannya di mana? Unitnya maksudnya. Udah ada. Di IPB Kak. Oh, ini. Waduh. Ini nih. Saya di PB sekarang nih. Nih malam-malam saya di IPB nih. Ini. Ini tempat orang belajar nih di sini, guys. Nah, ini. Nah, itu tuh. Ini kumpulan orang belajar nih di sini, guys. Jadi ya, biasanya yang sering ke sini itu anak ilmu gizi sama yang apa namanya? Kayaknya teknik pangan juga sering ke sini deh buat ngerjain tugas mereka. Dan di dalam tuh mewah banget, teman. Ya, semoga Kania lulus ya. Amin. Ya amin Kak. Kalau Tristan mau ngambil apa, Tris? Jurusan kuliah kan ya? Ya, betul. Kuliah paling kan aku ngambilnya maunya kan ini ya IT awalnya. Oke. Tapi karena sekolah pilihanku, aku paling maunya itu apa instrumentasi jadi teknik gitu. Oh, nggak mau ngambil bioinformatika gitu. Em, eh, Enggak deh, aku mau lebih suka main teknik aja mas. Soalnya kalau aku nggak megang komputer, aku suka megang mesin Oh iya, atau alat-alat gitulah. I see, I Asik see. aja. Mantap Tris ya. Cowok banget nih mas. Permesinan, mantap, mantap. Revano, mau lanjut kemana SMA-nya Vano? Apakah Mau lanjut kemana SMA-nya? mau ke SMA mana? Iya, SMA mana? Eh, eh, Oke, SMA 1 Tambun Selatan, kalau enggak SMA 5. SMA satu berapa? Kamu searching? SMA Negeri 1 Tambun Selatan. Tambur? Tambun, Tambun. Oh, Tambun Selatan. Wow. SMA satu. Ada jurusannya nggak, Vano, di situ? Ada dong. Ada. Mau ngambil jurusan apa? Eh, Teknik, informatika. Kan kayak arsitektur gitu. Wih, mantap sekali ya. Wih, mantap. Dipadukan sama ilmu komputer nih. Keren banget lah. Wow. Kalau Faith, mau kemana Faith? Ya kok. Mau lanjut kemana nanti kuliahnya? Eh, mungkin di IT kok. IT? Ya. Di mana itu? Ada banyak ya yang bagus IT kok. Indonesia atau luar? Eh, mungkin di luar ke apa ke kan ini bahasa cukup bagus sih. Oke. Di Jerman ya? Eh, sebenarnya bahasa Inggris dan Rusia bagus sih. Oh, berarti mau lanjut di ini England, di English, Inggris. Bisa sih. Semoga ya. Wow, mantap ya teman-teman. Semoga kalian menggapai apa yang kalian cita-citakan.
keren, keren. Ayo Dion, tolong diubah ya Dion ya. Itu masih ada putih-putihnya tadi. Mana? Kok bisa ada putih? Oh mungkin Kak kasih drive aja ya supaya kalian download yang udah hilang ininya. Apa namanya? Yang udah hilang apa sih namanya? Apanya ya namanya guys? Latar belakangnya, sorry. Ini aja ya. Ini drive-nya Kak buatin. Di sebelah sini Algorithmics, Python Pro, dan modul 6. Modul 6 habis itu Kak. Ku termasuk. Oke, lewat Drive aja ya ngedownloadnya teman-teman semua. Ini kakak share, share anyone with the link. Kak kasih view aja lah ya. Nanti takut kehapus. Ini di view aja guys. Oke, ini linknya Dion. Download dari sini aja. Chat Zoom. Dion VS Code-nya memang tampilannya begini. Ya, ada beberapa tambahin. Oh, oke oke. Keren keren. Widih, mantap Dion. Nah, itu latar belakangnya belum di remove, Dion. Iya, maksudnya di gambarnya tadi kan ada putih-putihnya masih. Nah, itu belum di remove latar belakangnya. Ini. Iya, agak 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 aneh kelihatannya. Ya, tapi itu Pak Game kan
kayak membuatnya menjadi persegi. Itu behind the scene-nya begitu memang. Kak ngirim link drive untuk assets-nya, teman-teman silakan dilihat gambar-gambarnya yang udah. Nah itu udah hilang ininya, latar belakangnya. Silakan pakai itu aja. Aman kan ya? Ini error, Kak. Sebentar, saya coba remote. Errornya apa ini? Kita coba lihat, maximize ya. Ntar. Oh ini masih pakai pet Kak ini kan ya. Pakai petnya kan ya. Gimana? Misalnya filenya nanti di drag ke sini dulu kan. Oke. Pania kan udah download nih file yang ada di drive. Nah, habis itu di drag ke sini filenya. Oke, taruh di sini. Habis itu nanti copy atau pakai apa gambar yang ingin Kania pakai juga boleh. Nah, habis itu ini diganti pakai file tadi. Nanti Kania klik dulu, kemudian klik kanan, copy path gitu. Oke? Oke kan? Aman? Oke kan ya? Nah, ini masih pakai path Kak soalnya. Di column backslash data scientist, algorithmics, Python Pro. Nah, ini pakai mode PETK masih ya. Belum diganti. Oke, Kak. Oke. Oke, teman-teman. Nanti lanjut di rumah. Dan ini terakhir untuk pembahasan maze game-nya. Boleh stop share, Dion? Thank you ya. Dan apa namanya? Nanti kalau kalian stuck, teman-teman, eh, di WhatsApp kabarin aja baik di grup ataupun mau langsung ke Kak juga boleh. Dan kalau bisa kirimkan gambar sama langsung kodenya semuanya supaya Kak bantu perbaikannya. Oke? Dan nanti kalau kalian mau misalnya Kak, saya boleh lihat contoh project siswa yang lain itu nggak boleh. Nanti saya kirim. Tenang aja ya. Kita sama-sama belajar kok. Oke? Tapi kalau kalian mau mengeksplorasi sendiri dulu, silakan. Oke? Aman? Ada yang mau ditanyakan, Revano, Kalista, Kania, Dion, Faith, Tristan? No. Ah? No. Nggak ada? Oke. Ya. Ya. Oke. Kalau nggak ada, cukup juga dari kakak. Jadi hari ini kita sudah membahas tentang maze game-nya dan itu udah selesai ya teman-teman. Sampai di sini kalau maze game-nya itu ya pembuatan pelurunya, kemudian pergerakan musuhnya secara otomatis. Dan mekanisme tabrakan dinding dengan peluru, dinding dengan musuh, kemudian dinding dengan peluru dengan dinding. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih sudah hadir teman-teman semua. Dan ya, tadi kakak bertanya ke kalian buat tahu ya minat dan apa namanya minat kalian tuh di bidang mana gitu. Dan semoga ya kalian sukses lah ya di bidang itu teman. Oke, thank you and see you next week guys. Bye bye. Makasih, Kak. Sama-sama. Oke, Makasih, bye Kak. bye. Thank you, Kak. Dadah. Makasih. Kakak. Arigatou gozaimasu. Kamsahamnida. Terima kasih. Bye bye.